Shalom, kembali lagi bersama saya Pastor Samuel dalam program Rema, di mana kita bersama-sama membahas firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai kepada kitab Wahyu. Dan firman Tuhan itulah saudara, pelita bagi kaki kita dan terang di jalan hidup kita. Karena itu, jika engkau ingin kehidupanmu saudara diterangi oleh cahaya kehidupan ilahi, dan engkau berjalan pada jalan yang benar, dan punya tujuan hidup yang benar dan baik, maka engkau memerlukan firman Tuhan. Ya, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian saudara-saudara, hanya ada satu yang pasti, yaitu Allah. Dan Allah kalau berbicara saudara-saudara tidak mungkin tidak pasti. Dan dia berbicara melalui firman yang diberikan kepada kita adalah sebuah kepastian untuk perjalanan hidup. Karena itu kita perlu mengenalnya. Kita membacanya dari Kejadian sampai Wahyu. Supaya kita mengenal dengan baik akan pikiran-pikiran Allah. Akan rencana-rencana Tuhan. Akan apa yang Tuhan kehendaki dalam seluruh kehidupan kita, saudara-saudara. Nah, Ulangan 33 ini salah satu bagian dari firman Allah ini yang sangat memberkati dan begitu luar biasa kasih Allah akan nyata di sini, saudara. Namun sebelum saya menyampaikan ini, saya mengajak saudara berdoa sejenak. Terima kasih Bapa, Engkaulah sumber hidup, Engkaulah yang satu-satunya yang mengetahui kehidupan, perjalanan hidup, dan akhir dari segala sesuatu. Kau berikan firman kepada kami adalah untuk kami berjalan pada jalan yang benar, yang tepat, dan mencapai tujuan-tujuan yang mulia dalam hidup ini, dan memiliki hidup yang berharga dan bernilai bagi Tuhan, bagi sesama dan diri sendiri. Terima kasih. Roh Kudus mengurapi kami senantiasa dan membuat kami mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Demi nama Yesus. Amin. Ulangan 33, saudara-saudara, adalah bagian firman Tuhan yang disampaikan oleh Musa. Ketika Musa berada pada hari-hari terakhir dari hidupnya, Musa menyampaikan satu berkat kepada umat Israel atau seluruh bangsa itu, saudara-saudara. Dan bukan hanya beberapa orang atau segelintir orang yang dia beri nasihat atau dia beri perkataan atau warisan secara khusus. Sebagaimana kita tahu bahwa seseorang, saudara-saudara, ketika dia akan meninggalkan dunia, biasanya dia memberi ada wejangan-wejangan atau dia meninggalkan warisan-warisan yang baik bagi keturunannya. Di sini Musa berlaku seperti seorang bapa terhadap umat Israel. Bapa bagi anak-anaknya, yaitu bangsa yang besar itu, saudara, yang telah dibimbingnya oleh kuasa Tuhan, pemilihan Tuhan atasnya untuk menjadi bapa atas mereka, pemimpin atas mereka, membawa mereka ke tanah perjanjian, saudara. Dan di dalam bagian-bagian terakhir dari hidup Musa, karena Musa tidak diizinkan Tuhan masuk tanah perjanjian hanya karena pernah membuat kesalahan, saudara-saudara, dan Tuhan waktunya akan memanggil Musa, maka Musa menyampaikan kata-kata berkatnya atas bangsa yang seperti anak-anak baginya. Dan saudara, kita tahu bahwa berkat itu bukan hanya sekali ini diterima oleh bangsa Israel. Nenek moyang bangsa Israel, yaitu anak-anak daripada Yakub, yang kemudian Yakub diganti namanya oleh Tuhan bernama Israel, Pangeran Allah, saudara-saudara. Dan kemudian Israel atau Yakub atau Israel ini melahirkan, melalui istrinya melahirkan anak-anak 12 orang laki-laki. Dan itulah yang kemudian menjadi 12 suku. Di akhir hidup daripada Yakub, dia memberkati mereka, saudara-saudara. Dan rupanya itu adalah satu kebiasaan yang dilakukan oleh para ayah atau orang tua di dalam di bangsa Israel. Di hari-hari hidup mereka yang terakhir, saudara, yang mereka berikan kepada keturunan mereka adalah kata-kata berkat. Dan rupanya itu memiliki kekuatan,
memiliki saudara-saudara, kata-kata itu adalah sebuah nubuatan, saudara. Sebuah perkataan yang memiliki kekuatan bagaimana jalan hidup, apa yang akan mereka capai dan mereka tuju di kehidupan mereka kelak dalam perjalanan mereka. Dan ini, saudara-saudara, di akhir daripada perjalanan bangsa Israel, khususnya akhir hidup Musa. Musa melakukan hal yang sama sebagai seorang pemimpin dan sebagai seorang bapa bagi bangsa Israel. Dia memberkati bangsa itu. Dan sebelum dia melepaskan kata berkat itu, saudara-saudara, ayat yang kedua, dia mengatakan demikian. Sungguh ia, yaitu Allah, mengasihi umatnya. Semua orangnya yang kudus. Di dalam tangan mula mereka, pada kaki mula mereka duduk, menangkap sesuatu dari firman. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Musa di sini berbicara tentang betapa Allah sangat mengasihi orang-orang yang Dia pilih. Orang-orang umat-umat kesayangannya, umat-umat yang telah Dia panggil. Padahal kita tahu bangsa Israel adalah umat pemberontak. Bahkan Tuhan menyatakan mereka degil, keras hati, saudara. Mereka disebut sebagai bangsa yang tegar, tengkuk, pemberontak. Tapi itu tidak pernah mengubah kasih Allah terhadap bangsa itu. Bahkan Rasul Paulus menyatakan di dalam kitab-kitabnya bahwa Allah tidak, dalam kitab Roma, bahwa Allah tidak pernah menyesal atas pilihannya. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, ini menggambarkan kepada kita bahwa Allah yang sama itu, saudara, adalah Allah yang kita percaya di dalam Yesus Kristus, yang telah turun ke dalam dunia ini untuk menggenapi semua janji yang Dia berikan kepada bapa leluhur daripada bangsa Israel dan bapa rohani kita itu Abraham. Secara fisik Tuhan memenuhi kepada bangsa Israel janji itu, bahwa tanah perjanjian milik mereka. Tetapi secara rohani, saudara-saudara, melalui Yesus Kristus, kita juga menerima perjanjian itu sebagai sebuah perjanjian penyertaan, perlindungan, berkat, dan segala hal di perjalanan kehidupan kita, anak-anaknya. Dan saudara, hal yang sama, bahwa Tuhan yang melakukan, yang menyatakan kasih yang tak berkesudahan itu kepada bangsa Israel, Tuhan yang sama juga yang kita sembah, yang telah turun ke dalam dunia menebus kita dan memilih kita, saudara, adalah Tuhan yang setia kepada kita. Tuhan yang sama, saudara-saudara, menyatakan kasih karunia-Nya kepada saudara dan saya. Walaupun seringkali engkau tidak setia, walaupun seringkali, saudara-saudara, engkau melupakan Dia, tapi Dia tidak pernah melupakan saudara. Dia penuh kasih. Dia sungguh, dikatakan di sini, Ia mengasihi umatnya, semua orangnya yang kudus. Di dalam tangannya lah. Kalau kita di dalam tangannya, dan kakinya tempat kita duduk, artinya tempat kita beristirahat, bertumpu dalam hidup ini, tangan dan kaki Tuhan itu, saudara. Betapa ini satu hal yang begitu luar biasa. Bahwa di dalam lindungan, di dalam genggaman Tuhan, di dalam tuntunan kaki Tuhan, saudara-saudara, kita senantiasa nyaman dan aman di dalam Dia. Betapa Dia adalah Allah yang luar biasa. Walaupun bangsa itu bangsa yang berontak, Dia melepaskan berkat melalui mulut Musa terhadap bangsa itu. Ya, besar kecil berkat itu, saudara-saudara, secara fisik terjadi kepada bangsa Israel. Besar kecil menurut ukuran kita, saudara-saudara. Tetapi berkat Allah adalah yang terbesar dalam hidup ini. Sebagai seorang ayah, dia melakukan, atau sebagai seorang pemimpin dan bapa, dia melakukan berkat itu kepada bangsa Israel. Saudara bisa membacanya, begitu lengkap. Kalau kita mau mengungkap secara geografi, secara geologis, secara fisik, secara apapun, saudara, sebenarnya berkat-berkat yang ditaruhkan oleh Allah di dalam mulut Musa bagi bangsa itu, saudara, adalah satu berkat yang nyata di hari-hari ini terhadap bangsa Israel secara fisik, secara geografi, secara etimologi, secara apapun, saudara, nyata dalam hidup mereka. Mereka mengalami, mereka menikmatinya, saudara-saudara.
Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini menggambarkan juga kepada kita, saudara, dalam kehidupan ini untuk kita belajar. Untuk melihat, saudara, bahwa kasih Allah kepada kita jauh lebih besar daripada yang kita sangka dan pikirkan. Dan yang ada di dalam hati Allah adalah memberkati kehidupan saudara dan saya. Adalah kehendak, adalah keinginan, adalah rencana Allah, saudara-saudara, untuk saudara masuk dalam perjanjian berkat-Nya, hidup di dalam perlindungan, naungan, dan semua persediaannya dalam bentuk apapun kebutuhan manusia. Tuhan sebenarnya ada untuk menyatakan semua bentuk kasih itu. Karena itu, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kita pun sebagai orang-orang yang telah dikasihi, yang diterima, mari kita belajar bahwa sebagai orang-orang yang diberkati, yang dikasihi oleh Tuhan, yang diterima oleh Tuhan apapun keadaan kita, kita harus belajar dalam hidup ini juga menjadi berkat. Bahwa saudara-saudara, perkataan berkat itu sangat berdampak luas dan berdampak bisa kekekalan saudara-saudara. Karena itu berhati-hatilah, khususnya pemimpin-pemimpin. Saya berbicara pemimpin dalam arti luas, entah pemimpin di perusahaan, entah saudara seorang pemimpin di rumah tangga, atau sebagai seorang ayah, bapak, ibu, atau sebagai seorang pemimpin di dalam kelompok, di dalam gereja, saudara-saudara. Perkataan adalah sesuatu yang bisa berupa kutuk dan bisa juga berupa berkat. Tergantung saudara mengeluarkan positif ataupun negatif. Dan ini berdampak bagi kehidupan orang yang mendengarnya, bagi orang yang menerimanya, saudara-saudara. Kalau itu negatif, maka akan melukai dirinya, dan bahkan melukai akan perjalanan hidupnya dan masa depannya. Tetapi kalau itu positif, saudara, maka akan membangun daya juang yang kokoh dalam dia, dan akan membuat dia berhasil juga di perjalanan hidupnya. Oleh karena ada spirit yang menyertai dia dari perkataan berkat yang diberikan itu, dan juga dari perkataan kutuk yang diberikan itu. Ada spiritnya masing-masing. Kalau berkat saudara keluarkan, maka spirit berkat itulah, roh berkat itulah yang menyertainya. Kalau perkataan saudara adalah kutuk, maka itu adalah roh kutuk itulah yang menyertai perjalanan daripada orang yang menerima perkataan saudara. Dan ini yang paling banyak terjadi, khususnya adalah di tengah keluarga. Seharusnya kita para orang tua menyadari hal ini dengan membaca firman Allah, bahwa Allah menghendaki adalah berkat. Allah, saudara, merancang adalah berkat. Dan kalau Allah kita yang adalah Bapa kita, maka kita anak-anaknya harusnya mewarisi akan sifat Bapa kita, akan segala nilai-nilai hidup Bapa kita. Maka nilai itulah yang kita berikan kepada keturunan kita, orang-orang di sekeliling kita. Ketika Yesus berkata, engkau adalah terang dunia, engkau adalah garam dunia, saudara-saudara. Dia berbicara tentang kehidupan kita. Dan lebih banyak itu akan nyata melalui perkataan hidup saudara. Orang akan diterangi hidupnya, dibangun semangatnya. Bahkan jiwa-jiwa bisa diselamatkan, saudara-saudara. Bahkan saudara-saudara, orang yang mati bisa dibangkitkan. Usaha yang mati dibangkitkan. Perkara perasaan yang mati, saudara-saudara. Berbagai bidang hidup yang sedang dalam keadaan yang tidak punya pengharapan, menjadi berpengharapan dan hidup karena perkataan. Perkataan yang manis dikatakan itu seperti buah apel, saudara-saudara, di atas pinggan yang diberikan kepada raja. Wah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, itu membangkitkan hidup, membangkitkan gairah. Gairah-gairah yang positif, semangat-semangat juang yang positif. Karena itu sebagai orang percaya, saudara-saudara, belajar kepada firman Allah. Bagaimana para orang-orang tua di dalamnya, di hari-hari mereka, di hari-hari hidup mereka, mereka, saudara, melepaskan berkat atas keturunan mereka. Dan bukan ini semua ditulis, saudara. Kalau saudara membaca keseluruhan Alkitab, menelitinya,
dan akan melihat bahwa berkat-berkat itu menjadi sebuah kenyataan di masa depan mereka. Karena itu, saudara yang saya kasihi, Alkitab berisi nubuatan. Perjanjian lama berisi nubuatan tentang Kristus, tentang Yesus, apa yang akan terjadi dengan dia, apa yang akan dialaminya, dan semua yang dicatat, yang dikatakan di sana, saudara-saudara, tentang kedatangan Yesus. Walaupun ribuan tahun melewati masa, semua titik komanya terjadi. Menyatakan kepada kita bahwa betapa penting setiap hal yang keluar dari mulut itu bisa berupa berkat, tapi juga bisa berupa kutuk. Dan itu, saudara-saudara, bahayanya. Seperti orang berkata, lidah tak bertulang. Dengan lidah yang sama, kata Yakobus, Rasul Yakobus pasal yang ketiga, kita memuji Tuhan, tetapi bisa dengan lidah yang sama juga kita mengutuki sesama yang adalah ciptaan yang diciptakan oleh Allah dan menurut gambar dan rupanya. Jadi saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui kebenaran firman Tuhan yang saudara baca, Musa menyampaikan kepada mereka akan apa yang menjadi bagian-bagian berkat-berkat atas kehidupan mereka. Dan semuanya itu, saudara, tentunya dicatat untuk kita, untuk menjadi sebuah pelajaran bagi orang-orang beriman di dalam Kristus Yesus. Bagi saudara-saudara yang telah mengalami lawatan kasih karunia Tuhan, untuk kau hidup dalam kasih karunia itu, sebagai orang-orang yang menjadi terang, menjadi garam dalam perkataanmu juga. Bahwa perkataanmu seperti terang. Dan dikatakan oleh Amsal, perkataan itu bisa seperti pedang yang menusuk dalam dan bisa membunuh saudara-saudara. Tapi perkataan itu juga, saudara-saudara, bisa menjadi sebuah hal yang seperti emas di atas pinggan perak yang diberikan kepada raja. Wah, saudara, betapa itu satu perkara yang luar biasa. Karena itu kita perlu berhati-hati. Dan apa yang dikatakan oleh Musa ini sebagai pernyataan kasih Tuhan. Tuhan tidak membalas segala pemberontakan mereka di akhirnya. Tuhan tidak melakukan hal-hal yang jahat terhadap mereka pada akhirnya. Tetapi pada akhirnya, saudara, ketika Musa akan pergi, dipanggil oleh Tuhan, maka yang terjadi, Tuhan memberkati bangsa itu lebih lagi. Lebih daripada apa yang diberikan oleh ayah mereka Yakub atau sang Israel. Jauh sebelumnya nenek moyang mereka itu ayah mereka. Saudara-saudara, Yakub memberikan itu dalam Kejadian pasal 49. Tetapi yang Tuhan berikan melalui Musa menjadi jauh lebih berubah luar biasa. Kalau saudara membaca di sana, dalam berkat daripada yang dinyatakan oleh Yakub, saudara, oh, itu masih ada hal-hal yang sepertinya, saudara, hal-hal yang di sana yang sepertinya negatif. Tetapi dalam hal yang disampaikan Allah melalui Musa, berkat, maka kutuk itu dirubah menjadi berkat. Saudara, kalau baca dan membandingkan itu, saudara akan melihat perbandingan yang cukup jauh berbeda, saudara. Bahwa betapa berkat Allah, betapa perkataan Allah atas kehidupan kita adalah perkataan kehidupan. Itulah sebabnya kita membaca tadi, saudara. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan bahwa di dalam tangan mula mereka, pada kaki mula mereka duduk, menangkap sesuatu dari firman-Mu. Jadi yang dilakukan sepertinya bangsa itu adalah menunggu apa yang Tuhan mau katakan. Karena mereka tahu setiap perkataan Allah itulah kehidupan yang akan membawa mereka ke dalam tanah perjanjian. Dan membuat mereka menikmati tanah perjanjian itu. Kalau engkau mau menikmati, saudara-saudara, tanah perjanjianmu di bumi, lanjut umurmu dan bahagia engkau, saudara. Ayo, tangkap firman-Nya senantiasa. Hidup dalam firman, perkatakan dan jalani. Lalu saudara, kuasai lidahmu dan berbicara, berkatalah sebagai orang yang telah diberkati, maka yang keluar adalah berkat ilahi. Maka engkau menikmati seluruh perjalanan hidupmu dalam segala kebahagiaan sukacita Tuhan. Dan bukan hanya itu, engkau akan menikmatinya sampai ke dalam kekekalan bersama Tuhan dalam sorganya yang kelak kekal itu.
Haleluya. Bukankah ini berkat yang luar biasa dan besar buat kita, saudara-saudara? Karena itu saya mau katakan kepada kita melalui kebenaran firman ini. Mari kita belajar. Mari kita hidup sebagai orang-orang yang telah dianugerahi Tuhan berkat. Hendaklah kita juga menjadi berkat. Paling tidak melalui perkataan kita, saudara, yang keluar adalah berkat. Bukan lagi kutuk. Kalau selama ini engkau seringkali melepaskan hanya kutuk atas anak-anakmu, kau jangan harap bahwa engkau akan menuai berkat di masa depannya. Tetapi tidak ada istilah terlambat dalam Tuhan. Kalau engkau mau mengubah dirimu, maka tidak ada tempat untuk kita bisa mengubahnya selain di dalam Yesus Kristus. Dia sudah menebus engkau. Dia sudah memakukan semua dosa itu dan segala kekerasan hatimu dan segala pemberontakan dan segala kata-kata kutukmu di atas kayu salib. Kau datang, dia kuduskan engkau. Dia telah menyucikan engkau. Dan engkau sekarang adalah orang kudus. Dikatakan orang kudusnya. Dan engkau adalah berarti mengandung berkat di dalam. Ayo, mulai hari ini, lepaskan berkat atas kehidupan orang-orang lain. Orang-orang yang kau kasihi yang ada di sekelilingmu, di dalam rumahmu, anak istrimu, atau suamimu dan anak-anakmu. Orang-orang lain di sekeliling mertuamu dan menantumu. Lepaskan berkat. Dan kemuliaan diberikan kepada Tuhan. Bahwa engkau akan menikmati buah-buahnya. Amsal berkata, saudara-saudara, bahwa lidah ini, saudara-saudara, yang digemakan akan dimakan buahnya. Orang yang suka menggemakan perkataannya akan memakan buahnya. Kalau gema, ehonya itu, saudara. Saudara berbicara di suatu gunung yang tinggi ke lembah, lalu dia berbicara menjawab saudara. Saudara satu kata, dia akan menjawab balik dari sana berkali-kali. Saudara berkata halo, maka dia akan menjawab halo, 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 halo. Itulah gema. Bayangkan kalau saudara berkata kepada keturunanmu, anak bodoh, maka sepanjang umurnya dia akan selalu berkata bodoh, 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 bodoh. Lalu kau berharap anakmu cerdas dan pintar. Kau sudah membangun dan menanam benih itu. Jangan berharap yang baik. Engkau akan menuai apa yang kau tanam. Tetapi saudara, tidak ada kata terlambat. Kau sudah dipilih Tuhan. Saudara telah dibenarkan. Saudara telah dikuduskan oleh darah Kristus. Berarti engkau mengandung kebenaran dan kekudusan Allah. Hari ini letakkan dirimu di hadapan Tuhan dan mulai jadi berkat. Mulai perkataanmu. Mulai lepaskan saudara-saudara akan masa depan yang baik kepada semua orang, kepada keturunanmu, kepada rumah tanggamu. Maka engkau akan melihat berkat-berkat Tuhan mengalir. Dan Tuhan menyertai saudara-saudara sekarang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama bersyukur untuk hal ini. Tuhan, kami bersyukur. Engkau yang membenarkan, menguduskan. Engkau juga ya Tuhan yang telah memanggil, memilih kami menjadi orang benar dan kudus. Kami punya kuasa kebenaran. Kami punya kuasa kekudusan. Biarlah itu ya Tuhan yang bekerja dalam hati dan hidup anak-anak. Di dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa roh-Mu bekerja saat ini. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus. Amin. Keluarga besar Rema yang saya kasihi, terus berjalan sebagai orang terang Tuhan, sebagai garamnya Tuhan. Seperti Rasul Paulus berkata bahwa hidup kita adalah surat Kristus yang akan dibaca setiap orang. Tuhan memberkati saudara-saudara. Saya Pastor Samuel Asaria Rapa menyampaikan salam restorasi.